Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, dalam sunyi ini kami datang, bukan membawa banyak kata, tapi membawa hati yang sudah terlalu lama bicara sendiri. Kami datang, bukan dengan lantang suara, tapi dengan lirih yang hanya Engkau yang tahu artinya. Kami duduk dalam diam, karena kami tahu, tidak semua rasa bisa diungkapkan, tidak semua beban bisa dijelaskan. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa bahwa semakin keras kamu bicara kepada dunia, semakin sepi balasannya? Semakin kamu berjuang untuk didengar, justru semakin kau diabaikan. Jika iya, maka mungkin Allah sedang menyuruhmu diam, bukan untuk menghukummu, tapi untuk membawamu lebih dekat ke dalam ruang sunyi yang hanya ada kamu dan Dia. Dalam video ini, kita akan menyelami perjalanan diam itu. Diam yang bukan karena kalah, tapi karena sudah cukup. Diam yang bukan karena menyerah, tapi karena sudah pasrah sepenuhnya kepada takdir Allah. Mari kita renungi bersama tanda-tanda bahwa Allah sedang mengubah segalanya tanpa meminta suara darimu. Dan semoga dalam diam itu engkau menemukan kedamaian yang telah lama kamu cari. Jika engkau merasa video ini menyentuh ruang batinmu yang terdalam, silakan dukung channel Jendela Filsafat dengan menyebarkan video ini kepada siapapun yang sedang belajar memahami keheningan dalam hidupnya. Barangkali sunyi mereka juga sedang berbicara kepada Allah. Ketika hatimu lelah menjelaskan segalanya kepada dunia, ada satu masa dalam hidup di mana kamu mulai diam, bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tapi karena kamu sudah terlalu sering mencoba menjelaskan, dan setiap penjelasan itu terasa sia-sia. Bukan karena kamu salah, bukan karena kamu lemah, tapi karena hatimu sudah lelah menjelaskan kepada dunia yang tidak pernah benar-benar ingin mendengarkan. Kamu pernah mengira, jika kamu bisa menjelaskan perasaanmu, maka orang lain akan memahami. Tapi ternyata tidak semua orang ingin memahami. Bahkan sebagian hanya ingin menilai, menyalahkan, atau membungkammu dengan standar mereka sendiri. Di titik itu, diam menjadi perlindunganmu, dan perlahan kamu mulai menyadari, mungkin memang bukan tugasmu untuk menjelaskan segalanya. Mungkin memang Allah sedang memintamu berhenti bicara dan mulai berserah. Salah satu sabda Nabi Muhammad SAW yang menguatkan ini adalah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Diam bukan kekalahan. Diam adalah bentuk tertinggi dari pengendalian. Diam adalah ketika kamu memilih untuk menjaga hatimu tetap tenang, meski dunia di sekelilingmu sibuk berteriak. Seorang sufi besar, Abu Yazid Al-Bustami, pernah berkata, "Aku diam bukan karena aku tak bisa bicara. Aku diam karena aku tahu apa yang ingin aku sampaikan lebih indah jika aku sampaikan kepada Allah." Sebab tidak semua luka butuh pengakuan manusia. Ada luka-luka yang justru lebih tenang ketika hanya Allah yang tahu. Karena Allah tidak meminta klarifikasi. Dia tidak menuntutmu menjelaskan. Dia cukupkan pemahamannya dengan kejujuran hatimu. Ketika kamu mulai merasakan ini, itulah saat Allah menyuruhmu diam. Karena Dia sedang mengajarkanmu satu hal penting. Kebenaran tidak butuh pembelaan panjang, cukup diserahkan kepadanya. Maka kamu mulai menarik diri dari debat. Kamu tak lagi sibuk membuktikan dirimu. Kamu bahkan tidak merasa perlu membalas ketika disalahpahami. Karena kamu tahu, kamu sedang dilindungi dari beban yang tidak perlu.
Seperti perkataan Rabi'ah al-Adawiyah, "Cukuplah Allah menjadi saksiku, karena siapa yang meminta pembenaran dari manusia telah menukar ketulusan dengan citra." Dan memang benar, sahabat, ada fase di mana Allah tidak lagi ingin kamu bicara ke manusia, karena Allah sedang memperhalus suara batinmu agar kamu lebih sering bicara kepadanya. Kadang kamu bertanya, kenapa kamu menjadi pribadi yang pendiam sekarang? Kenapa kamu lebih sering diam saat disalahkan? Kenapa kamu hanya tersenyum meski hatimu ingin meneriakkan segalanya? Jawabannya bukan karena kamu berubah menjadi pengecut, tapi karena kamu sedang disembuhkan dari keinginan untuk dimengerti oleh dunia. Itulah fase ketika Allah mengubah cara kamu berjuang, dari perjuangan yang keras dan berisik, menjadi perjuangan yang tenang, sunyi, tapi teguh. Ketika semua responmu berubah menjadi senyuman yang sunyi. Ada satu momen dalam perjalanan hidup yang paling sunyi, ketika kamu masih mendengar, masih mengerti, tapi kamu tidak lagi membalas. Bukan karena kamu setuju, bukan karena kamu pasrah pada ketidakadilan, tapi karena kamu tahu, tidak semua hal harus dibalas dengan suara. Ada saatnya, respon terbaik bukan lagi kata, melainkan senyuman yang pelan. Senyuman yang mengandung kepedihan yang telah dilewati dan dimaafkan. Senyuman yang lahir bukan karena bahagia, tapi karena kamu sudah tidak ingin memperpanjang luka. Itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda Allah sedang menyuruhmu diam. Bukan diam kosong, tapi diam yang penuh dengan pemahaman bahwa suara tidak selalu dibutuhkan untuk menunjukkan arah, bahwa tanggapan tidak selalu perlu dalam setiap ketidakadilan. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Aku dijadikan mulia dengan jawami'ul kalim dan diberi kemenangan dengan rasa takut musuh dalam jarak sebulan perjalanan." Lihatlah, sahabat, bahkan kemenangan beliau tak selalu melalui suara atau argumen, tetapi lewat wibawa diam yang didukung oleh langit. Diam yang memancarkan kekuatan hati, bukan sorakan. Kamu yang kini lebih memilih senyum ketika disakiti, bukan karena kamu tidak tahu sakitnya, tapi karena kamu mulai merasa, untuk apa menambah luka dengan kata yang sia-sia? Dan itulah tanda Allah sedang menguatkan hatimu lewat kesunyian yang sabar. Kesabaran seperti itu disebut oleh para sufi sebagai syamtu al-fahm. Diam karena pemahaman, bukan karena kekosongan. Imam Al-Junaid pernah berkata, orang yang paling dekat dengan Allah adalah mereka yang tidak banyak bicara, karena hati mereka sedang sibuk berdialog dengannya di kedalaman yang tidak terucapkan. Ketika doamu tak lagi mengalir sebagai kata-kata, tapi sebagai air mata. Ada saat dalam hidup di mana kamu duduk dalam sunyi, tanganmu terlipat dalam doa, tapi tak satu kata pun keluar dari bibirmu. Yang mengalir hanya air mata. Tak ada suara, hanya sesak. Tak ada susunan doa yang rapi, hanya dada yang terasa penuh dan hati yang terasa retak. Dan di detik itulah kamu mulai bertanya, apakah Allah masih mendengarku saat aku bahkan tak tahu harus berkata apa? Tapi justru di detik itu pula, sahabat, Allah paling dekat denganmu, karena air matamu adalah doa. Dan doa terbaik bukan yang paling panjang, tapi yang paling jujur. Bahkan jika tak berbentuk kata, Allah tidak membutuhkan syair-syair doa. Dia hanya ingin hatimu bersimpuh dengan seluruh kejujuran dan luka yang kamu pendam. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tiada suatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Tapi doa tidak selalu berupa kalimat. Kadang doa adalah sesak di dada yang tak bisa dijelaskan, adalah air mata yang jatuh tanpa aba-aba, adalah napas berat yang mengandung seluruh luka
dan harapan yang tak sempat diucapkan. Pernahkah kamu merasa seperti itu? Kamu ingin bicara kepada Allah, tapi tenggorokanmu tercekat. Kamu ingin minta tolong, tapi kamu sendiri tak tahu harus minta tolong untuk apa. Karena semuanya terasa tak beraturan di dalam. Hidupmu terasa lelah tanpa sebab. Hatimu terasa hancur tanpa bisa dijelaskan. Dan kamu pun menangis tanpa suara, dalam sujud, tanpa kata. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah mengatakan, tangisan dalam sujud yang tidak dimengerti manusia akan lebih cepat membuka pintu langit daripada 1000 ucapan yang fasih. Lalu kamu bertanya dalam hati, apakah air mataku ini cukup untuk mewakili doaku yang tak bisa kusebutkan? Jawabannya adalah, ya, karena Allah Maha mengetahui sebelum kamu tahu, Maha mendengar sebelum kamu bersuara, dan Maha menjawab bahkan saat kamu belum sempat meminta. Air matamu tidak pernah sia-sia. Air mata yang jatuh karena rindu kepadanya, karena kecewa pada dunia, karena luka yang kamu pendam diam-diam. Itu semua adalah bahasa yang Allah pahami. Maka jika malam ini kamu hanya bisa menangis, jangan merasa doamu gagal. Justru mungkin Allah sedang menjawabnya melalui perasaan ringan yang datang setelah kamu lelah menangis. Apakah kamu pernah merasa bahwa setelah menangis, kamu lebih tenang, walau masalah belum selesai? Itulah doa yang telah sampai, bukan lewat suara, tapi lewat hancurnya pertahanan hatimu, dan Allah menyambut hancurnya itu dengan kelembutan. Ketika kamu merasa tak lagi perlu menuntut penjelasan. Pernahkah kamu mengalami satu masa di mana kamu tidak lagi mengejar jawaban, tidak lagi mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu, tidak lagi mencari siapa yang salah, atau mengapa kamu harus melewati semua ini? Kamu hanya diam dan menyerah. Bukan menyerah karena putus asa, tapi menyerah karena sadar penjelasan dunia tidak akan pernah cukup untuk mengobati batinmu. Dan di titik itu, sahabat, kamu sedang dibimbing Allah menuju kedewasaan spiritual, menuju iman yang tidak lagi bergantung pada sebab, menuju pasrah yang tidak menuntut pengertian. Kamu tidak lagi bertanya, kenapa aku ditinggalkan? Kenapa doaku belum terkabul? Kenapa aku merasa sepi walau sudah banyak beribadah? Karena kamu mulai paham, penjelasan bukanlah penyembuh. Yang menyembuhkan hanyalah penerimaan bahwa segala sesuatu berada dalam rencana Allah, dan kamu sedang ditulis dalam kisahnya, bukan dalam skenario keinginanmu sendiri. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ketahuilah, apa yang meleset darimu tidak akan pernah mengenaimu, dan apa yang menimpamu tidak akan pernah meleset darimu. Maka saat kamu tidak lagi menuntut penjelasan, itu bukan ketidaktahuan. Itu adalah keimanan yang matang. Itu adalah tanda bahwa kamu percaya, meski kamu tidak tahu. Seorang sufi bernama Zunnun al-Mishri pernah berkata, tanda orang yang mencintai Allah adalah dia tidak lagi banyak bertanya, karena dia percaya bahwa apapun darinya adalah yang terbaik. Apakah kamu merasa akhir-akhir ini kamu tidak terlalu ingin tahu kenapa? Apakah kamu merasa kamu hanya ingin tenang dan menerima saja? Maka jangan salahkan dirimu. Kamu sedang diajari Allah untuk berhenti berdebat dengan takdir dan mulai menyambutnya, walau tanpa logika. Karena pada akhirnya, yang paling damai adalah bukan ketika kamu tahu semua jawaban, tapi ketika kamu yakin bahwa semua sudah diatur oleh tangan yang paling sayang padamu. Pertanyaan-pertanyaanmu bukan lagi beban. Kamu hanya membiarkannya menguap dalam sabar. Dan saat itulah,
Allah sedang menghapus luka dari dalam, tanpa kamu sadari. Ketika kamu merasa tidak perlu membalas, tidak perlu membenarkan, tidak perlu menuntut. Ada masa dalam hidup di mana kamu tahu kamu bisa menjelaskan, kamu tahu kamu bisa membela diri, kamu tahu kamu bisa membuktikan bahwa kamu tidak salah, tapi kamu tidak melakukannya. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena hatimu sudah sampai pada titik di mana kamu tidak ingin lagi menciptakan keributan dalam jiwamu. Kamu membiarkan orang berkata apa yang mereka mau. Kamu membiarkan dirimu disalahpahami tanpa menjelaskan apapun. Kamu bahkan tidak merasa perlu untuk meminta maaf atas sesuatu yang kamu tahu tidak salah. Dan kamu bertanya dalam hati, kenapa aku berubah begini? Kenapa aku tidak marah seperti dulu? Kenapa aku diam? Jawabannya, karena Allah sedang membentuk versi dirimu yang lebih dewasa, versi dirimu yang tidak lagi bergantung pada validasi manusia, versi dirimu yang mulai paham bahwa pembelaan terbaik adalah waktu, dan bahwa penjelasan terbaik adalah Allah sendiri. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa menahan amarah, padahal dia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat dan memberinya pilihan bidadari sesuai keinginannya. Lihatlah betapa Allah meninggikan orang yang memilih diam dalam kekuatan. Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana kamu tahu semua fakta, tapi kamu memilih diam dan berserah? Disitulah keikhlasan dilatih. Disitulah kamu belajar bahwa tidak semua orang pantas menerima kebenaran darimu, karena mereka hanya ingin menang dalam debat, bukan dalam kebaikan. Seorang sufi berkata, kadang Allah tidak membela kita secara langsung di hadapan manusia, karena Dia ingin kita belajar bahwa hanya ridhonya yang layak dikejar. Dan memang, sahabat, semakin kamu mengejar pembenaran di mata manusia, semakin jauh kamu dari kedamaian yang datang dari Allah. Maka ketika kamu mulai membiarkan mereka berkata sesuka hati, dan kamu hanya menjawab dengan senyuman dan doa diam-diam, itu bukan kelemahan, itu adalah kematangan ruhani. Kamu sedang berkata kepada Allah, dalam diam, Ya Rabb, aku serahkan pembelaan ini kepadamu. Aku tidak ingin menjelaskan diriku di dunia. Aku hanya ingin engkau paham betapa aku mencoba bersabar. Dan sungguh, Allah adalah sebaik-baik pembela. Dia tahu isi hatimu. Dia tahu perjuanganmu dalam menahan diri. Dan Dia tahu kapan waktunya kamu dibela dengan cara yang tidak bisa dibalas oleh siapapun. Ketika kamu tidak lagi merasa perlu terlihat kuat, pernahkah kamu merasa kamu lelah terus-menerus terlihat tegar? Kamu bosan menjadi sosok yang selalu memberi semangat, padahal hatimu sendiri mulai runtuh pelan-pelan? Lalu tiba-tiba, kamu tidak lagi ingin menutupi air mata. Kamu tidak lagi merasa perlu tersenyum saat hati sedang hancur. Kamu tidak lagi ingin terlihat kuat. Dan anehnya, saat itu justru kamu merasa lebih jujur, lebih ringan, lebih dekat dengan Allah. Itulah tanda Allah sedang mengajarkanmu untuk tidak memaksakan kekuatan palsu. Karena di hadapan Allah, yang paling kuat bukan yang tidak pernah menangis, tapi yang berani mengakui rapuhnya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam doanya, Ya Allah, aku mengadukan kepadamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya daya upayaku, dan kehinaanku di mata manusia. Bahkan manusia teragung pun pernah merasa lemah, dan beliau tidak menutupinya. Beliau tidak berpura-pura kuat. Beliau justru membawa kelemahan itu sebagai pengakuan penuh kepada Allah. Karena disitulah kekuatan sejati lahir, dari kejujuran hati yang menyerah hanya kepadanya.
Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, kelemahanmu adalah kekuatanmu, jika dengan itu kamu kembali kepada Allah. Apakah kamu merasa akhir-akhir ini kamu tidak sekuat dulu? Jangan khawatir, bisa jadi itu bukan kelemahan, tapi itu adalah jalan yang sedang Allah buka untuk kamu pulang. Pulang dari segala peran pura-pura, pulang dari pencitraan kekuatan yang melelahkan, pulang ke dalam dirimu yang jujur, dan ke dalam pelukan Allah yang tidak menuntutmu untuk selalu kuat. Ketika kamu mulai bisa berkata dalam hati, "Ya Allah, aku tidak bisa lagi, tolong ambil alih segalanya," maka pada saat itulah kamu sedang berada dalam posisi terbaik untuk disembuhkan. Karena Allah tidak menyembuhkan yang berpura-pura sehat. Dia menyembuhkan yang berani mengaku lemah. Dan di sanalah kamu mulai belajar bahwa diam yang kamu rasakan bukan karena kamu tak sanggup, tapi karena kamu sudah siap untuk benar-benar bersandar pada Allah, tanpa perlu lagi menjelaskan dirimu kepada siapapun. Ketika kamu lebih banyak mendengar daripada berbicara, ada masa dalam hidup di mana kamu tiba-tiba menjadi lebih tenang. Kamu tidak lagi ingin membalas, tidak lagi ingin menanggapi semuanya. Kamu lebih memilih mendengar. Bahkan ketika yang kamu dengar menyakitkan, itu bukan karena kamu lemah, itu bukan karena kamu kehilangan semangat, tapi karena hatimu sedang belajar sesuatu yang lebih dalam. Belajar menyimak dunia, tapi berbicara kepada Allah. Kamu mulai sadar bahwa tidak semua hal di dunia ini perlu dijawab dengan suara. Ada yang cukup dijawab dengan diam, ada yang cukup dijawab dengan sabar. Kamu kini lebih banyak mengamati, lebih banyak memperhatikan, lebih banyak mendengar, karena kamu tahu, dari keheningan lahir pemahaman. Dan saat kamu sampai di titik itu, sahabat, kamu sedang dipanggil oleh Allah untuk mendengar suara yang lebih halus, suara batinmu yang selama ini tertutup oleh keramaian dunia, suara yang paling jujur, yang hanya terdengar ketika kamu berhenti bicara dan mulai mendengar dalam keheningan. Allah berfirman dalam surah Qaf ayat 16, "Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Bisikan itu, yang hanya kamu dan Allah yang tahu, itulah suara yang sedang Allah minta kamu dengarkan, karena di sanalah ada arah pulangmu. Bukan lewat debat, bukan lewat pembuktian, tapi lewat pengakuan diam dalam sujudmu yang lirih. Pernahkah kamu merasa, ketika kamu banyak bicara, hatimu semakin kosong, tapi ketika kamu diam dan mendengar, hatimu terasa lebih penuh? Itulah tanda bahwa Allah sedang mengajarkanmu bahwa tidak semua perjalanan butuh suara. Ada perjalanan yang hanya bisa ditempuh dengan diam yang penuh makna. Imam Al-Ghazali menulis, diam itu kunci kebeningan jiwa, karena dengan diam, hati bisa mendengar suara Allah dalam bisikan batin yang paling dalam. Jadi jika kamu hari ini tidak ingin bicara, tapi ingin lebih banyak menyimak, maka bersyukurlah. Itu bukan tanda kamu melemah, tapi tanda kamu sedang diarahkan kepada percakapan yang lebih tinggi antara kamu dan Rabb-mu. Ketika kamu diam, tapi hatimu terus berzikir dalam sunyi, tidak semua diam adalah kosong, tidak semua diam adalah tanda hampa, karena ada diam yang penuh dengan nama-nama Allah di dalam dada, penuh dengan zikir yang tak terdengar oleh manusia, tapi mengguncang langit karena keikhlasannya. Diam yang kamu rasakan akhir-akhir ini mungkin membuatmu merasa sunyi, tapi coba perhatikan, bukankah di dalam sunyi itu, hatimu justru lebih sering menyebut nama Allah, tanpa kamu sadari
Kamu sedang berzikir dalam langkah. Kamu sedang berzikir dalam napas. Kamu sedang berzikir dalam air mata. Dan itu semua adalah bentuk zikir paling dalam. Zikir yang tidak disuarakan lidah, tapi ditangisi oleh jiwa. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 205, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Lihatlah, sahabat, Allah tidak hanya menyukai zikir yang keras dan terdengar. Dia lebih mencintai zikir yang tulus dan tersembunyi, yang keluar dari hati yang sedang hancur, tapi tetap mengingatnya. Pernahkah kamu duduk sendirian dan tiba-tiba menyebut, "Ya Allah," tanpa kamu sadari? Itulah zikir yang keluar dari tempat paling dalam, tempat di mana logika sudah berhenti bekerja, dan yang tersisa hanyalah rasa rindu kepada Allah. Kamu mungkin tidak membaca tasbih panjang hari ini, tapi jika kamu masih mengucap Hasbunallah dalam sesak napasmu, maka itu cukup bagi Allah untuk menunjukkan bahwa kamu tidak lalai. Kamu hanya mengubah cara berbicara dengannya. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, "Zikir yang tersembunyi lebih dekat dengan keikhlasan, dan zikir yang disertai air mata lebih cepat sampai ke langit. Maka jangan meremehkan diammu, karena diammu mungkin sedang menuntunmu pada kesadaran yang lebih tinggi. Diammu mungkin sedang memeluk zikir yang selama ini kamu ucapkan tanpa suara." Dan diam yang seperti itu tidak hanya didengar oleh Allah, tapi dijawabnya dalam bentuk ketenangan yang datang tanpa alasan. Apakah kamu pernah merasa tiba-tiba damai tanpa tahu kenapa? Itulah balasan untuk zikirmu yang sunyi. Untuk "Ya Allah" yang kamu ucapkan dalam hati saat semua pintu dunia terasa tertutup. Untuk "Ampuni aku" yang kamu katakan dalam benak saat tidak ada seorang pun yang tahu betapa kamu sedang jatuh. Ketika semua yang kamu katakan tidak lagi direspon manusia. Pernahkah kamu berbicara dari kedalaman hati, namun balasannya hanyalah kesunyian? Kamu mencoba menjelaskan isi batinmu, tapi mereka hanya mendengarkan sepintas, lalu membalas dengan penilaian yang melukai. Pernahkah kamu memberi saran, niat baik, atau kejujuran yang tulus, namun hanya dibalas dengan penolakan? Kamu bicara, tapi mereka tak pernah benar-benar mendengar. Lalu kamu diam, bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu mulai paham. Tidak semua manusia bisa menjadi tempat curhatmu, dan tidak semua telinga layak untuk menerima isi hatimu. Di titik itu, sahabat, kamu sedang diajak oleh Allah untuk memindahkan arah bicaramu, bukan lagi kepada manusia, tapi kepadanya. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Lihatlah betapa Allah tidak berkata, "Berdoalah dengan suara keras," atau "Berdoalah hanya dalam bahasa yang fasih," tapi cukup, "Berdoalah kepadaku." Karena bahkan ketika kamu hanya diam dan mengadu dalam hati, itu sudah cukup baginya. Ketika kamu mulai merasa ucapanmu tak lagi dihiraukan, bukan berarti kamu tidak penting, tapi bisa jadi Allah sedang menjaga hatimu dari menggantungkan diri pada pendengaran yang salah. Pernahkah kamu merasa bahwa semakin kamu berusaha menjelaskan, semakin kamu merasa tidak dipahami? Itulah tanda bahwa kamu sedang didorong untuk berhenti bicara kepada dunia dan mulai berbicara kepada langit. Imam Hasan Al-Bashri berkata, "Jika kamu tidak didengar oleh manusia, maka bersyukurlah. Karena itu berarti kamu sedang dilatih untuk lebih jujur dalam doa kepada Allah." Dan memang, sahabat, doa yang paling tulus sering lahir justru setelah manusia tidak mendengar kita lagi.
Maka jika kamu merasa semua kata-katamu hanya berakhir sebagai gema kosong, jangan kecewa. Itu bukan akhir dari dialog. Itu adalah awal dari percakapan dengan Allah yang lebih jujur, lebih dalam, dan lebih menyembuhkan. Ketika setelah semua diam itu, hatimu tiba-tiba menjadi lebih ringan. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah momen di mana setelah kamu menangis lama dalam sunyi, menahan diri untuk tidak menjelaskan, memilih diam ketika disalahpahami, dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Tiba-tiba hatimu terasa ringan, padahal masalahnya belum selesai, padahal orang-orang masih bicara di belakangmu, padahal situasi hidupmu belum berubah banyak. Tapi ada damai yang datang, damai yang tidak bisa dijelaskan, damai yang datang bukan dari dunia luar, tapi dari kedalaman batinmu sendiri. Itulah saatnya kamu mulai paham mengapa Allah menyuruhmu diam. Karena dalam diam itu, Allah sedang memperbaiki sesuatu yang tidak bisa kamu atur sendiri. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 3, "Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Rezeki itu bukan hanya materi, tapi bisa berupa ketenangan, berupa hati yang tidak meledak meski banyak beban, berupa kesabaran yang muncul di saat kamu nyaris menyerah, berupa keyakinan yang tiba-tiba tumbuh setelah doa-doamu tak terdengar lama. Pernahkah kamu merasakan itu? Bahwa kamu tidak tahu mengapa, tapi kamu merasa kuat lagi, padahal tidak ada yang menolongmu secara langsung. Hanya keheningan dan doa-doa yang kamu ucapkan dalam hati. Itulah hasil dari diam yang Allah minta. Karena dalam diam, kamu tidak hanya mendengar hatimu, tapi kamu membuka jalan bagi Allah untuk bekerja tanpa gangguan dari pikiranmu. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menulis, "Jika kamu telah menyerahkan sesuatu kepada Allah, maka jangan ganggu pengaturannya dengan kecemasanmu." Sahabat, jika hari ini kamu merasa lebih tenang setelah melewati diam yang panjang, maka yakinlah Allah telah menyentuh hatimu dalam keheningan itu. Dan ketika Allah menyentuh hati seorang hamba, tidak akan ada suara yang bisa menandingi kedamaian yang ditinggalkannya. Sahabatku, setelah perjalanan panjang dalam hening, kita akhirnya memahami bahwa diam bukan berarti tidak ada yang terjadi. Justru dalam diam, Allah sedang bekerja, membenahi hatimu, menyembuhkan lukamu, dan mengatur takdirmu dalam cara yang tak terduga. Semua pertanyaan yang tak sempat kamu ucapkan, semua doa yang hanya kamu ucapkan dalam hati, semua tangis yang kamu tahan di balik senyuman, telah terdengar, telah sampai, dan telah diterima. Allah tidak butuh banyak suara untuk mencintai hambanya. Terkadang cukup satu helaan napas dalam sujud, cukup satu tetes air mata dalam malam, cukup satu kata lirih, "Ya Allah," dan langit pun terbuka. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram." Maka setelah semua ini, jika kamu tidak lagi berkata-kata seperti dulu, itu bukan kehilangan. Itu adalah pertanda bahwa kamu telah sampai pada keyakinan. Dan jika hatimu hari ini terasa lebih tenang, meski hidup belum membaik, maka itu artinya Allah sedang menenangkanmu dulu sebelum Dia memperbaiki segalanya. Terima kasih telah membersamai perjalanan batin ini bersama Jendela Filsafat. Semoga setiap diam yang kamu alami menjadi ruang suci antara kamu dan Allah. Jika video ini memberi cahaya dalam sunyimu, jangan ragu
untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Barangkali ada doa yang ingin kau titipkan dalam diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menenangkan hatimu, menerima doamu, dan membalas setiap diammu dengan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang kamu harapkan.